Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dan Zaid dengan NIM 2023-230026. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan tentang Linux Essential pada lab 07 dan 08. Pada lab 07 ada file dan directory. Komen yang pertama ada pwd yang gunanya adalah untuk menampilkan pada directory mana kita berada saat ini. Contohnya di sini pwd akan menampilkan kita berada pada direktori sysadmin. Selanjutnya ada juga echo tanda dolar home. Fungsinya kurang lebih mirip untuk menampilkan path dari home. Hasilnya adalah /home/scsadmin. Selanjutnya ada komen cd. Komen ini untuk berpindah ke direktori yang lain atau change directory. Contohnya di sini kita akan berpindah ke direktori root. Untuk menampilkannya kita tinggal mengetikkan komen pwd. Nah, di sini kita sudah berada pada direktori root. Selanjutnya untuk kembali ke home directory kita tinggal mengetikkan komen cd saja. Hasilnya kita sudah kembali ke direktori semula. Selanjutnya ada komen cd ditambah dengan path yang sebagai argumen. Contohnya di sini ada /home. Kita akan berpindah ke direktori home. Nah, kita saat ini telah berhasil berpindah ke direktori home. Selanjutnya ada komen cd ditambah dengan karakter tilde sebagai argumennya. Nah, komen cd ditambah karakter dengan tilde ini fungsinya adalah untuk kembali ke direktori home. Selanjutnya ada echo ditambah dengan tilde karakter ditambah dengan path. Contohnya di sini hasilnya menampilkan path dari direktori sysadmin, root, dan juga mail. Selanjutnya jika kita ingin menuju ke direktori root menggunakan komen cd, maka hasilnya akan seperti ini, permission denied. Karena jika kita ingin berpindah ke direktori root, kita membutuhkan root akun yang kita harus login terlebih dahulu. Selanjutnya menggunakan path yang absolute, kita berpindah ke direktori usr/bin yang akan menampilkan direktori kerja menggunakan komen berikut ini. Kita sudah berhasil ke direktori dari bin. Selanjutnya
Jika kita ingin berpindah ke direktori usr, kita tinggal mengetikkan cd tambah dengan usr. Kita sudah berpindah ke direktori usr. Contoh lain ada Nah, kita sudah berada pada direktori doc. Jika contoh tadi kita menggunakan absolute page, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan relative page. Pertama, kita berpindah ke direktori base terlebih dahulu. Nah, hasilnya kita sudah berada di direktori base. Komen cd ditambah dengan option titik-titik seperti ini gunanya adalah untuk kembali ke direktori sebelumnya. Nah, hasilnya yang semula kita berada pada direktori base, kita sudah kembali ke direktori doc. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan cd ditambah option titik-titik ini ditambah dengan argumen sebuah page. Contohnya kita di sini akan berpindah ke direktori deeds. Nah, maksud dari komen tersebut adalah titik-titik di sini kita akan berpindah terlebih dahulu ke direktori sebelumnya, yaitu share. Selanjutnya berpindah ke direktori deeds. Di sini hasilnya share deeds. 7.3 ada listing file dan directory. Cara pertama adalah untuk menampilkan list dari konten pada direktori saat ini menggunakan komen ls. Nah, di sini ada tabel yang berisi indikasi warna tipe apa dari item yang ditampilkan. Warna pertama ada hitam atau putih yang berarti file biasa, biru artinya sebuah direktori, cyan artinya sebuah simbolik link file atau sebuah tautan untuk menuju file selanjutnya, ada hijau berarti file yang dapat dieksekusi. Jika kita ingin menampilkan file yang tersembunyi, kita dapat menggunakan option "-a". Nah, hasilnya file yang tadi sebelumnya tidak ada di sini telah ditampilkan. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan ls -l untuk menampilkan lebih banyak informasi dari sebuah page. Contohnya di sini kita akan menampilkan informasi dari directory host. Nah, output yang dihasilkan akan seperti berikut. Nah, penjelasannya di sini, jika karakter pertama yang ditampilkan A berarti sebuah tipenya adalah file, atau A besar berarti sebuah plain file. Jika yang berawalannya dengan huruf D, maka merupakan sebuah direktori.
rw rr di sini merupakan permission yang ada pada file tersebut. Selanjutnya ada angka 1, berarti merepresentasikan sebuah hard link. Root di sini berarti user owner-nya. Root selanjutnya berarti group owner. 172 di sini merupakan ukuran dari file tersebut dalam bit. Desember 3/1559 berupa date atau waktu kapan terakhir kali file tersebut dimodifikasi. Selanjutnya, jika kita tidak hanya ingin menampilkan konten yang ada pada sebuah direktori, tetapi juga konten yang ada pada subdirektorinya, kita dapat menggunakan option "-r", seperti R besar seperti berikut ini. Nah, di sini output yang dihasilkan konten yang ada pada direktori udev seperti hwdb, rolesd, dan udev titik ini. Nah, pada subdirektori hwdb di sini kosong, berarti tidak ada kontennya, tidak ada isinya. Nah, pada subdirektori roles di sini ada konten atau file yang ditampilkan. Selanjutnya, kita juga bisa membatasi output yang dihasilkan menggunakan karakter bintang seperti ini, yang berarti 0 atau lebih karakter pada sebuah file name. Contohnya di sini kita akan menampilkan sebuah file pada direktori etc yang diawali atau dimulai dengan huruf S. Nah, output yang dihasilkan berupa file yang ada pada direktori etc yang awalannya adalah huruf S. Selanjutnya ada karakter tanda tanya. Di sini bisa digunakan untuk mencari satu karakter pada file name pada sebuah file. Contohnya di sini, jika kita menggunakan tanda tanyanya 4, berarti akan menampilkan sebuah file yang hanya berisi 4 karakter. Nah, hasilnya di sini akan menampilkan file yang hanya terdiri dari 4 karakter atau huruf. Terakhir ada kita dapat menggunakan kurung siku untuk menspesifikasikan satu karakter yang cocok dari satu karakter yang kita masukkan. Contohnya pada direktori etc ini kita akan mencari sebuah file atau sebuah file yang diawali dari huruf A, B, C, atau D. Jangan lupa karakter tanda bintang. Nah, hasilnya menampilkan semua file yang diawali dari huruf A, B, C, atau D, seperti pada output yang dihasilkan. Selanjutnya pada lab 08 yaitu ada managing file dan directory. Pertama ada glob character. Cara pertama di sini kita menggunakan echo command untuk menampilkan seluruh file name pada direktori saat ini dengan menggunakan call pattern karakter tanda bintang berikut ini. Nah, hasilnya sama seperti jika kita menggunakan command ls. Selanjutnya ada echo. Di sini akan menampilkan seluruh file atau direktori yang diawali dengan huruf D. Contoh lainnya, kita akan mencari dengan yang diawali dengan huruf P.
Selanjutnya tanda bintang S, artinya di sini akan menampilkan seluruh file atau direktori yang diakhiri dengan huruf S. Selanjutnya kita juga dapat mengkombinasikan dengan berbagai karakter seperti berikut ini. Maksudnya di sini adalah untuk menampilkan semua file yang diawali dengan huruf D, lalu mengandung huruf N dan diakhiri dengan huruf S. Itu ada dokumen dan download. Selanjutnya, jika kita ingin menampilkan sebuah file yang mempunyai 6 karakter saja, kita dapat menggunakan karakter tanda tanya berikut ini sebanyak 6 kali. Hasilnya akan menampilkan public dan videos yang jumlah karakternya ada 6. Selanjutnya kita dapat menambahkan huruf D lalu dengan karakter tanda tanya berikut ini D. Lalu ditambahkan tanda tanya sebanyak 8 kali. Maksudnya di sini adalah untuk menampilkan sebuah file yang memiliki 9 karakter. Contohnya 1, 2. Maka akan menampilkan sebuah file atau direktori yang memiliki 9 karakter namun diawali dengan huruf D. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan glob karakter dengan mengkombinasikannya dengan tanda tanya. Tanda tanya di sini fungsinya adalah jumlah minimum karakter yang ditampilkan lalu dengan diakhiri dengan huruf S. Di sini minimalnya adalah 5 kata. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan kurung siku untuk menspesifikasikan pencarian satu karakter yang dapat ditampilkan. Contohnya di sini adalah akan menampilkan sebuah file atau direktori yang diawali dengan huruf D atau P. Nah, tanda seru di sini adalah akan menampilkan kebalikannya dari komen sebelumnya, yaitu akan menampilkan semua file atau direktori yang tidak diawali dengan huruf D atau P. Maka akan menampilkan semua file yang tidak diawali dengan huruf D dan P. Contoh selanjutnya, di sini akan menampilkan semua file yang diawali dengan huruf D sampai dengan huruf P. Nah, misalnya seperti yang ditampilkan. Selanjutnya, jika kita ingin menampilkan kebalikannya, kita tinggal menggunakan karakter tanda seru seperti berikut ini. Maka hasilnya akan menampilkan semua file yang tidak diawali dengan huruf D sampai dengan huruf P selain dari yang telah ditentukan kita sebelumnya. Selanjutnya ada copy, moving, renaming file and directory. Contoh ini kita dapat mengcopy, memindahkan dan menghapus sebuah file atau directory. Cara pertama, kita akan mengcopy sebuah file dari host dan memindahkannya
ke direktori saat ini. Komen yang digunakan yaitu cp atau lalu file yang kita copy akan kita beri nama seperti host. Maka file host yang telah kita copy sebelumnya telah berhasil kita tambahkan ke direktori saat ini. Selanjutnya kita juga dapat menghapus sebuah file lalu mengkopikannya kembali. Namun sistem akan memberitahu kita jika telah berhasil. Option yang digunakan yaitu -v, lalu diikuti dengan komen cp. Lalu kita hapus dulu file host. Telah berhasil dihapus, lalu kita akan kopikannya kembali. Maka akan tampil output berikut ini yang menandakan file host telah berhasil kita copy. Untuk membuktikannya, nah di sini file host telah berhasil kita copy kembali. Selanjutnya untuk mengcopy dari directory etc host file, kita dapat menggunakan karakter titik untuk mengindikasikan direktori saat ini sebagai targetnya. Titik untuk mengcopy ke direktori kita saat ini. Nah, sistem telah memberitahu kita bahwa file host telah berhasil kita copy. Nah, file host di sini telah berhasil kita copy direktori kita saat ini. Selanjutnya, untuk mengcopy sebuah file dari direktori aslinya dan tanpa mengubah atribut dari file yang kita gunakan, kita dapat menggunakan option -p. Nah, file host di sini atributnya berikut ini. Namanya adalah host. Lalu kita akan mengkopikannya ke direktori home. Nah, file host di sini telah berhasil kita copy ke direktori home sysadmin. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan komen sebelumnya dengan target nama yang berbeda seperti pada contoh berikut ini. Selanjutnya, untuk mengcopy seluruh file yang ada pada direktori, kita dapat menggunakan option -r besar berikut ini. Sebagai contoh, kita dapat mengcopy sebuah direktori etc/udev ke dalam sebuah direktori baru dan menampilkannya
menampilkan isi konten yang telah kita copy ke dalamnya. Naturalnya kita perlu membuat direktori baru sebelum kita menambahkan file yang akan kita copy. Command yang digunakan yaitu mkdir. Lalu kita akan membuat direktori baru yang bernama me.etc. Lalu kita akan mengcopy seluruh isi dari direktori etc/udev. dalam direktori baru yang bernama my.etc. Lalu untuk menampilkannya kita akan menggunakan command ls ditambah dengan option -l. Hasilnya akan menampilkan sebuah berikut ini. Lalu jika kita ingin menampilkan seluruh isi konten beserta subdirektorinya, kita akan menggunakan option -r. Nah, di sini menampilkan seluruh file yang ada pada direktori udev dan pada subdirektorinya seperti hwdb dan rules. Selanjutnya, untuk menghapus sebuah direktori kita dapat menggunakan -r option atau rmm command ditambah dengan rmm command. Nah, kita telah berhasil menghapus direktori me.etc. Selanjutnya ada moving file. Moving file di sini dianalogikan sebagai cut and paste. Pada sebuah file, cut berarti memindahkan dari menghapus dari lokasi aslinya dan mempastekannya ke dalam tujuan yang telah kita tentukan sebelumnya. Memindahkan file pada local directory kita dapat menggunakan command touch remove seperti contohnya. Di sini ada penjelasannya. Touch remove berarti membuat sebuah file kosong yang biasa dipanggil remove. Lalu ada mv move, remove, post move. Di sini komen ini adalah untuk mengcut file dari remove dan mempastekannya dengan file baru yang bernama post move. rm post move berarti menghapus file post move. Langsung saja kita praktekkan untuk remove. Nah, remove telah berhasil kita tambahkan. Lalu kita akan mencoba mengcut lalu mempastekannya dengan nama post move. Di sini file remove sebelumnya telah berganti nama sebagai post move. File post move telah berhasil kita hapus. Cukup sekian video pembahasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.